Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Welcome to my channel. Kesempatan kali ini saya mencoba membahas tentang PSAK 73 yang efektif per 1 Januari 2020. Oke, kita langsung. Sebelum saya membahas, jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga jangan lupa komen di bawah. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang apa saja sih highlight dari PSAK 73 ini. Yang pertama, PSAK 73 atau yang di internasionalnya lebih dikenal dengan IFRS itu ada penggantian dari IAS 17 menjadi IFRS 16 yang diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia menjadi PSAK 73 yang sebelumnya adalah PSAK 30, dan juga nantinya di PSAK 73 ini juga ada namanya The Single List Accounting Model. Yang dahulu itu ada istilahnya adalah ada capital list dan financial list. Sekarang seolah-olah seperti financial list. Apa saja sih objek-objek sewa yang terkategori dalam PSAK 73 ini? Ya, seperti gambar, ada mobil, gedung, kapal pesiar, mungkin pesawat, dan lain-lain yang objeknya dapat diidentifikasi secara jelas. Itu kemungkinan besar adalah objek dari PSAK 73 ini. Nah, kenapa alasan dari IFRS atau US Generally Accounting Principle ini uh, merubah ketentuan tersebut? Berdasarkan informasi yang didapatkan dari International Accounting Standard Board, itu perusahaan tercatat yang menggunakan IFRS standar diperkirakan mereka memiliki itu 3,3 triliun US dollar komitmen sewa yang tidak masuk ke dalam neracanya, sehingga tingkat keterbandingan antara neraca satu perusahaan dengan satu perusahaan lain itu sepertinya kurang keterbandingannya, sehingga pengguna informasi laporan keuangan tidak dapat menggunakan ini sebagai persamaan atau sebagai bahan analisa yang tepat untuk mengambil keputusan finansial. Mungkin itu dasar kenapa IASB atau IFRS ini diubah oleh aturan internasionalnya. Nah, next, industri apa yang paling terkena impact? Ya, paling terkena impact adalah retail and consumer products, sektor telekomunikasi, banking, transportation. Nah, itu kenapa? Karena kemungkinan empat sektor ini memiliki kontrak sewa yang sangat tinggi, sehingga sebelumnya mereka tidak mencatat sebagai financial list. Nah, sekarang mereka harus mencatatnya sebagai seperti seolah-olah seperti financial list yang harus mencatat di neraca dan mengakui laba ruginya, sehingga ini akan dalam laporan keuangan akan terkena impact yang paling signifikan. Terus bagaimana mengidentifikasi apakah ini sewa termasuk PSAK 73 atau tidak? Nah, pertama kita harus mengidentifikasinya seperti yang nampak di dalam ya, kontrak ini mengandung sewa atau tidak. Pertama harus ada aset yang identifikasi. Contohnya apa? Kendaraan. Ada apa tidak? Objeknya jelas apa tidak? Oke. Terus kedua, hak dalam pengendalian aset itu dibagi dua. Apakah penyewa secara substansial dapat manfaat ekonomi penggunaan aset tersebut? Atau penyewa dapat mengarahkan penggunaan aset tersebut? Maksudnya di sini, teman-teman, adalah contoh nih, kita menyewa kendaraan. Kendaraan tersebut hanya dapat kita gunakan hanya untuk A ke B. Berarti secara substansialnya kita tidak dapat mengarahkan aset tersebut. Jadi dia tidak dapat dikategorikan sebagai PSAK. Mohon maaf, bukan PSAK, kontrak tidak mengandung sewa. Akan tetapi jika kita menyewa sebuah kendaraan dari perusahaan, akan tetapi kita dapat bebas menggunakannya kapan saja, kemana saja, itu dapat diartikan atau diidentifikasikan sebagai kontrak yang mengandung sewa. Next, terus apalagi sih yang harus diidentifikasi secara detail untuk menentukan apakah ini
identifikasi asetnya tergolong PSAK 73. Sebagai contoh, PT ABC menyewakan tempat atau space seluas 15 meter persegi kepada PT XYZ. Dalam perjanjian, PT XYZ dapat menggunakan tempat pada lantai 2 akan tetapi tidak disebutkan tempat spesifik nih. Ini seperti ya kita nyewa booth atau stand yang dapat dipindahkan oleh penyedia papan saja gitu ya. Tapi lanjut, PT ABC memindahkan tempat tersebut jika diperlukan. Apakah kontrak mengandung sewa? Berdasarkan analisa, yang pertama adalah tidak terdapat aset identifikasinya. Kenapa? Karena objeknya tidak jelas, tidak adanya tempat yang disewa secara spesifik. Nomor dua, aset tidak dapat digunakan sepenuhnya. Kenapa? Ya, kita kadang-kadang bisa ditempatkan di sini di space A, misalkan besok karena ada acara ini booth kita dipindahkan ke space C maybe gitu. Terus juga dapat dipindahkan suatu tempat sehingga ini tidak dapat diidentifikasi sebagai aset yang mengandung sewa atau PSAK 73. Nah, apa saja sih pengecualian kontrak sewa dari PSAK 73? Pertama, kita harus mengukur materialitas asetnya. Maksudnya ialah kontrak sewa harus melewati nilai materialitas. Nilai ini ditentukan oleh perusahaan. Misalkan kontrak yang lebih 50 juta itu akan tergolong sebagai kontrak sewa sebagaimana dimaksud PSAK 73 atau berdasarkan IFRS nilai materialitasnya adalah sebesar 5.000 US dollar. Nah, lanjut, kontrak juga harus berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Terus aset pendasarnya harus bernilai tinggi atau tidak bernilai rendah. Maksudnya di sini kayak misalkan kita menyewa sebuah komputer. Sebuah komputer itu yang misalkan harganya hanya 9 juta, sedangkan materialitas aset dasar kita tetapkan sebesar 20 juta. Sehingga nilai aset objek yang menjadi kontrak sewa ini tidak melewati nilai tersebut, sehingga nilai objek sewa atau nilai aset dasar tersebut dinilai bernilai rendah, sehingga ini termasuk pengecualian juga dari kontrak sewa. Nah, hal yang muncul dari PSAK 73 adalah aset sewa hak guna dan liabilitas sewa hak guna. Hal ini mirip dengan financial lease. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang ada? Pertama, aset hak guna. Aset hak guna itu ada namanya liability sewa ditambah dengan advance payment atau DP atau pembayaran di awal, terus biaya langsung awal. Biaya langsung awalnya apa saja seperti mungkin biaya pengurusan atau biaya pengantaran atau semacamnya, terus estimasi biaya pembongkaran atau restorasi dikurangkan dengan insentif sewa. Sedangkan liabilitas sewa itu komponennya adalah nilai kini pembayaran sewa ditambah dengan nilai pembayaran ekspektasian. Nilai ekspektasian ini juga ada unsur diskonto dan jangka waktu atau lebih dikenal dengan rumus net present value. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk mengukur tingkat diskonto ini, kita dapat menggunakan salah satu dari bunga yang akan kita gunakan. Yang pertama ialah bunga implisit. Bunga implisit yaitu suku bunga yang ada di kontrak sewa. Misalkan di kontrak sewa itu disebutkan besaran bunganya berapa. Akan tetapi jika tidak ada bunga tersebut di dalam kontrak, rekan-rekan dapat menggunakan yang namanya bunga inkremental. Bunga inkremental ini adalah seperti ini. Misalkan kalau kita membeli objek yang disewa tersebut dan kita meminjam uang untuk itu, kira-kira kita dapat berapa. Teknik menghitung bunga inkremental ini mungkin akan saya jelaskan di channel saya yang lain, akan saya bahas. Tapi gambaran seperti inkremental itu seperti itulah. Berarti seolah-olah jika kita beli aset ini, kita dapat minjamnya berapa suku bunganya. Terus dampak perubahannya apa saja bagi sektor-sektor tadi? Yang pertama di neraca, aset hak gunanya nambah, liabilitas hak gunanya nambah. Terus di laba rugi kita juga harus ngakuin beban depresiasi dari aset, dan terus
lakuin beban bunga dari liabilitas. Terus rasio keuangan juga berdampak kepada debt to equity yang rasio yang tinggi, terus net return of assetnya juga sedikit mengalami penurunan. Contoh kasus. Nah, pertama, PT XYZ menyewa kendaraan selama 2 tahun kepada PT ABC dengan nilai kontrak sebesar 240 juta dengan jangka waktu 2 tahun dengan tidak ada opsi adendum atau perpanjangan kontrak. Di dalam kontrak juga tidak terdapat suku bunga inkremental, sehingga bunga acuan yang digunakan diasumsikan adalah sebesar 10%. Pembayaran dilakukan per bulan berdasarkan tagihan dari PT ABC. Nah, langkah pertama kita harus mengidentifikasi tersebut. Hal pertama ialah apakah aset identifikasinya ada? Pasti ada, yaitu kendaraan. Jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Materialitasnya besar, 70 juta. Sedangkan nilai aset dasarnya ya pastilah tidak bernilai rendah karena sebuah kendaraan. Nah, daripada tabel ini, mungkin ini rumus di Excel-nya ya teman-teman, dapat diaplikasikan seperti ini. Jadi, kita total dari present value ini adalah 216.708.548,34 itu adalah nilai net present value atau nilai aset hak guna atau liabilities yang dicatatkan pada neraca. Cara menghitungnya yaitu nilai kontrak dikali 1 ditambah suku bunga tadi dikali jangka waktu atau tenornya seperti tabel ini. Ini dapat teman-teman lakukan di Excel supaya gampangnya, yaitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, untuk mempermudahnya schedule, kita pertama kita bikin estimasinya pembayarannya adalah per bulan sebesar 10 juta. Sedangkan saldo awal aset hak gunanya adalah 206.708. Sedangkan depresiasinya adalah 216 juta tadi. Itu dibagi selama jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan, yaitu makanya kita mendapatkan nilai atau angka 9.029.523 setiap konstan setiap bulannya. Sedangkan untuk saldo awal kita 216.708 ini kita mendapatkan, kita kalikan dengan suku bunga tadi. Suku bunga tadi kita dapatkan 1.800.000 sehingga pokok yang kita dapatkan adalah total pembayaran kita kurangi dengan bunga sehingga pokok yang dibayar hanya sebesar 8.100.000, sehingga itu akan mengubah dari saldo akhir sewa tersebut. Nah, jurnal akuntansinya adalah dalam pencatatan awal debit kita mencatat aset hak guna pure, juga mencatat liabilitas kontrak sewanya sebesar 216 juta. Setelah pengukuran awal atau pencatatan awal, kita terus mencatat bulanannya itu amortisasi aset sebesar 9 juta dan juga pembayaran tagihannya. Pembayaran tagihannya ya seperti jurnal di atas, kita mendebit liabilitas dan beban bunga, dan juga kita akan mendebit kas kita karena kita melakukan pembayaran kepada penyedia jasa kita gitu. Nah, kalau contoh 2 ini 1 tahun PT XYZ itu menyewa kendaraan dengan tidak ada opsi adendum. Pembayaran dilakukan per bulan dengan tagihan dari PT ABC. Cuma di sini yang kena adalah jangka waktunya tidak melebihi dari 1 tahun, sehingga kita hanya tidak amortis ya, kita melakukan pencatatan at cost. Kita bayar baru kita cetak beban sewa kendaraan pada kas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon supportnya untuk membangun channel ini. Jangan lupa komen dari rekan-rekan apa yang akan kita bahas ke depannya supaya saya dapat membuat video YouTube lagi. Terima kasih. Bye.